Tiap hari inbox saya penuh dengan pertanyaan yang sama. Gimana sih cara mulai intermittent fasting yang benar? Dan tips apa biar nggak gagal di tengah jalan? Kalian nggak sendirian. Banyak banget yang bingung dan frustrasi. Hari ini kita akan pecahkan semua kebingungan itu. Saya akan berikan panduan lengkap, langkah demi langkah. Dan rahasia sukses IF yang nggak banyak orang tahu. Dan yang paling penting nih, kita akan bahas gimana cara memicu autofagi sejak awal puasa. Selamat datang di panduan Ultimate Intermittent Fasting untuk pemula. Saya tahu, memulai IF itu bisa terasa menakutkan. Banyak informasi simpang siur, metode yang membingungkan, dan rasa takut gagal. Tapi jangan khawatir, karena di video ini kita akan mulai dari nol. Kita akan bahas metode IF mana yang paling cocok buat pemula dan cara adaptasinya. Langkah-langkah praktis memulai IF bahkan bikin tubuh jadi nggak kaget. Kesalahan-kesalahan umum yang bikin orang gagal dan cara menghindarinya. Kemudian tips jitu menjaga motivasi dan konsistensi, bahkan saat godaan datang bertubi-tubi. Dan yang paling penting, cara mendengarkan tubuhmu agar IF bisa jadi hidup yang berkelanjutan. Dan yang paling penting lagi, bagaimana puasa 12/12 atau 14/10 bisa memicu autofagi, si pembersih sel alami tubuhmu. Jadi siapkan catatanmu, karena ini akan jadi panduan paling lengkap yang kamu butuhkan untuk memulai perjalanan IF-mu dengan sukses. Jangan sampai kelewatan, karena di akhir video ada bonus tips rahasia yang akan membuat IF-mu 10 kali lebih efektif. Oke, mari kita bahas keuntungan memulai intermittent fasting dengan metode 12/12 atau 14/10 dan apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita saat berpuasa, terutama tentang autofagi. Keuntungan memulai 12/12 atau 14/10, adaptasi yang mudah. Metode ini sangat ramah untuk pemula karena memberikan waktu adaptasi yang lebih lembut. Tubuh tidak akan terlalu kaget dengan perubahan pola makan yang drastis. Bagi yang sedang menjalankan puasa Ramadan, metode ini sangat cocok sekali karena waktu puasanya mirip dengan waktu puasa sehari-hari. Manfaat berikutnya meningkatkan sensitivitas insulin. Meskipun durasi puasanya tidak selama 16/8, metode ini tetap membantu meningkatkan sensitivitas insulin yang penting untuk mencegah diabetes tipe 2. Dan juga meningkatkan energi dan fokus. Dengan pola makan yang lebih teratur, kadar gula darah juga akan lebih stabil, sehingga energi dan fokus kita juga lebih terjaga. Manfaat berikutnya memulai proses autofagi. Meskipun proses autofagi lebih optimal pada puasa yang lebih panjang, seperti 16/8, penelitian menunjukkan bahwa puasa 12 jam pun sudah bisa memicu autofagi dalam tubuh. Jadi kalian sudah bisa merasakan manfaatnya sejak awal. Apa itu autofagi dan manfaatnya? Ini adalah proses pembersihan seluler. Autofagi adalah proses alami di mana tubuh kita membersihkan sel-sel yang rusak atau tidak berfungsi. Bayangkan, seperti daur ulang di tingkat sel. Dan manfaat autofagi adalah meremajakan sel. Autofagi membantu meremajakan sel-sel tubuh sehingga kita merasa lebih segar dan sehat. Juga untuk pencegahan penyakit. Proses ini juga membantu mencegah berbagai penyakit seperti penyakit neurodegeneratif atau kanker dengan membersihkan sel-sel yang berpotensi berbahaya. Manfaat berikutnya peningkatan fungsi otak ya. Autofagi juga berperan dalam meningkatkan fungsi otak dan melindungi kita dari penyakit Alzheimer. Juga memperpanjang umur. Dengan membersihkan sel-sel yang rusak, autofagi membantu memperlambat proses penuaan dan berpotensi memperpanjang umur. Jadi jangan ragu untuk memulai IF dengan metode 12/12 atau 14/10. Kalian sudah bisa merasakan manfaatnya, termasuk memulai proses autofagi dan mempersiapkan tubuh untuk metode yang lebih menantang di masa depan. Selamat,
Kalian sudah berhasil memulai perjalanan intermittent fasting kalian dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ingat, konsistensi adalah kunci. Jangan menyerah. Nikmati setiap langkahnya dan jadikan ini sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan kalian. Setelah kalian merasa nyaman dengan metode 12/12 atau 14/10, kalian bisa mencoba metode yang lebih menantang, yaitu 16/8. Metode ini mengharuskan kalian berpuasa selama 16 jam dan makan dalam jendela waktu 8 jam. Ini adalah langkah selanjutnya untuk memaksimalkan manfaat intermittent fasting. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Dengarkan tubuh kalian dan lakukan perubahan secara bertahap. Kesehatan kalian adalah prioritas utama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan dan kebugaran. Dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar jika kalian memiliki pertanyaan atau pengalaman tentang intermittent fasting. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Rifki pamit. Ciao.